Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Wuling Bingo EV. Di tengah makin banyaknya persaingan mobil listrik, apakah mobil ini masih relevan untuk dipertimbangkan? Nah, di video kali ini saya akan paparkan bagaimana pengalaman saya ini sudah 7 bulan memakai Wuling Bingo EV ini. Apa saja yang saya suka, apa saja yang saya kurang suka dari mobil ini, bagaimana menghadapi merek-merek lainnya di tengah persaingan ini, dan saya akan bawa mobil ini dan ceritakan sejujur-jujurnya ke Anda. Nah, tapi sebelum kita jalan, ada sedikit treatment nih buat si Wuling Bingo EV ini, yaitu Anda mungkin tahu beberapa saat yang lalu saya sudah mengganti velgnya dengan HSR Boa Veo yang bentuknya seperti ini. Ini keren banget, walaupun tidak diberikan aksen apa-apa, ini sudah sporty. Tapi Boa Veo ini punya capability untuk dipasangkan aerotech atau itu cover disc ya. Jadi disc covernya itu bisa dilukis sesuai dengan jiwa seni kita. Berhubung saya tidak punya jiwa seni, saya mengadakan kompetisi bareng HSR untuk mendesain disc cover tersebut dengan motif yang Indonesia. Dan sudah terpilih pemenangnya, itu akan dipasangkan di sini jadi tampilannya lebih funky. Oh ya, Boa Veo sendiri itu diambil dari nama daerah di Nusa Tenggara Timur. Jadi HSR memang komitmen sebagian besar velg-velgnya itu diberi nama sesuai dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang sudah tersedia disc covernya, tinggal kita pasang. Tapi bukan cuman kita pasang disc cover. Treatment tambahan untuk Wuling Bingo EV adalah saya akan ganti bannya. Dunlop SP Sport LM705 dengan ukuran yang sama. Kenapa saya ganti? Satu, pengalaman saya sangat baik dengan SP Sport LM705. Ban ini sangat nyaman dan sangat hening, dan itu rasanya cocok karena Bingo EV ini juga sebuah electric vehicle. Dan SP Sport LM705 itu kemarin juga saya sempat ikut lagi dites untuk melihat apakah cocok sebagai replacement dari ban OEM Ioniq 5. Dan walaupun hasilnya belum dikeluarkan, tapi saya sudah dapat bocoran hasilnya dari Dunlop. Hasilnya cukup menjanjikan. Tapi anyway, saya yakin ini ban akan memberikan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan ban standarnya Wuling Bingo EV. Sekarang kita ganti dulu. Sambil nunggu ban dipasang dan nanti kita akan pasangkan aerotech-nya itu atau disc cover-nya, kita lihat dulu ini koleksi velg-velg dari HSR. Kebetulan Wuling Bingo EV itu PCD-nya PCD populer 4x114. Jadi ada banyak sekali pilihannya, ada 40 pilihan velg untuk Wuling Bingo EV dari HSR ini. Macam-macam, mau yang tampilannya elegan, mau yang tampilannya sporty, mau yang tampilannya retro, atau ini nih, ini yang salah satu yang bakal jadi velg legendaris HSR KLG yang tampilannya tuh seperti velg kaleng tapi keren banget. Dan ini HSR Boa Veo yang sudah diberikan aerotech. Nah, aerotech-nya ini adalah aerotech standar. Jadi ada desain-desain standar, ada 10 desain standar. Nah, pada saat saya syuting hari ini sedang ada promo nih. Promonya yaitu setiap pembelian satu set HSR Boa Veo, Anda akan mendapatkan gratis 2 pieces aerotech disc cover. Jadi Anda bisa pilih 2 desain yang paling Anda suka. Normalnya itu harus dibeli terpisah. Aerotech-nya itu harganya sekitar 700 ribuan rupiah kalau nggak salah, tapi Anda bisa pilih. Tapi itu menyenangkan ya, karena Boa Veo itu desain standarnya itu sporty, tapi bisa jadi culture begitu dipasangkan aerotech disc cover-nya. Nah, punya saya bakal makin culture lagi karena bukan desain yang default, bukan desain 10 desain standar, tapi ini desain dari pemenang lomba desain disc covernya. Hah? Udah gak sabar kita tunggu.
sekarang yang kurang dari HSR Boa Veo ini tinggal kita pasangkan Aerotech Discover. Jadi dia tinggal ditempelkan ke sini dan dikencengin lagi seperti ini. Simple banget. Oke. Nah, sekarang kita langsung ketemu Om Sultan untuk kita ambil. Om Sultan. Halo. Waduh. Ini dia Om Aerotech-nya. Udah jadi ya. Udah jadi. Oke, kita lihat untuk pertama kalinya. Wah. Ini desain dari pemenang lomba desain ya. Betul. Pemenangnya itu sama Gilang. Tuh. Lihat ini, masih diplastikin. Iya. Nah. Nih ya. Ini desainnya Indonesia sekali. Dia memadukan. Jongkok bisa Om Sultan? Bisa Om. Masih oke ya? Oke. Dia memadukan Barong Bali dan Reok Ponorogo Iya. dengan gradasi-gradasi warna dan ada unsur otomotifnya juga di sini. Betul. Dan dinamis gitu, diambil memang dari budaya Indonesia yang terkesan dinamis. Jadi ini Indonesia banget dan unik, dan ini akan memberikan culture tersendiri ke Wuling Bingo EV saya. Nah, ya boleh. Oke. Ini cara saya mau belajar masang sendiri. Nah, langsungin Ini aja Om, langsung boleh? aja ya, Langsung nggak aja. harus di satu posisi ya. Iya. Tinggal pakai Oke. ini aja. Ininya nggak usah. Nggak usah. Oke. Nah, ini kencenginnya cukup pakai tangan. Oh enggak Om, jadi kita ada untuk pengencangnya. Jadi setiap pembelian Oh. itu dapat gininya Om. Oh, jadi setiap pembelian ini dapat ini ya? Betul, dapat alat pengencangnya. Jadi lebih enak kencenginnya ya? Betul, lebih enak. Nah, karena kan untuk Aerotech sendiri nih Om, ini terpasang. Jadi kalau untuk ya seminggu sekali atau sebulan sekali boleh dicek untuk kencangnya nih Om. Iya, iya, iya. Wih, ganteng ya? Iya, dan apa bangga gitu ya, ini hasil karya pemenangnya itu, jadi benar-benar nih priceless lah ini. Ini nggak ada di model standar ya? Nggak ada, ini spesial untuk Om Fitra, karena kan giveaway pemenangnya ini. Ya. Oh ya, juga tadi ada tips. Jadi kalau misalnya Anda pasang Aerotech ini, Ya. Anda secara berkala kencengin, karena kan lama-lama ini mungkin bisa kendor. Iya, gitu karena ya. jalan Indonesia kan cukup bergelombang dan Iya. kita nggak tahu nih Om. Nah, jadi seminggu sekali boleh lah. Seminggu sekali aja kencengin Iya. gitu ya. Terus habis itu ini memberikan kita option. Kita bisa pasang Aerotech ini pada saat kita lagi mau car meet, Betul. ada special event Iya. gitu ya. Cuman kalau misalnya takut dipakai sehari-hari, aduh nanti takut kena kerikil, Lecet, takut apa. lecet, kena motor, keserempet atau apa gitu ya. Ini bisa kita lepas dengan Bisa. mudah. Bener. Ya. Nah, ini sekarang saya mau pakai dulu. Oh, pakai dulu. Pakai dulu, tapi mungkin nggak akan saya pakai tiap hari. Nah, bener. Nanti begitu ada special occasion, Iya. saya tinggal minta tolong Pak Sohib tolong pasangin Nah, dong. benar, Nanti bisa, Pak dipasangin Sohib. atau pasang sendiri juga bisa. Ah, keren. Dan sekarang kita pasang buat part-partnya. Sebenarnya bisa minta tolong pasangin, cuman nggak tahu kenapa saya pengen masang sendiri gitu, karena ini juga karya seni dari pemenangnya. Pemenangnya adalah Gilang Pratama namanya. Selamat ya Gilang, dapat hadiah dan dapat kesempatan hasil karyanya dipasangkan di mobil saya. Nah, bagi Anda sebenarnya kalau Anda mau desain sendiri bisa juga, karena memang HSR Boa Veo dengan Aerotech ini dibuat untuk kreativitas tanpa batas. Kalau Anda malas berkreasi, Anda tinggal pilih dari 10 desain yang sudah ada, tapi Anda juga bisa pilih yang blank dan Anda bisa lakukan apapun semau Anda dengan blank discover yang blank tersebut. Oke, udah selesai. Nah, tren dari Discover seperti ini sebenarnya udah ada lama sekali, kalau nggak salah di tahun 80-an. Bahkan HSR ini sudah punya ide untuk membuat velg yang bisa dipasangkan Discover seperti ini dari 2019. Tapi waktu itu belum langsung direalisasikan karena mereka masih konsentrasi membuat
banyak desain velg HSR original. Jadi kalau Anda lihat sekarang, desain original dari HSR itu sudah banyak sekali. Baru di 2022 diproduksi dan dipasarkan di 2023. Siapa tahu ini bisa jadi culture baru lagi di dunia otomotif. Oke. Nah, ini ringnya sama pengencang bautnya, ini kita taruh di bagasi. Di sini udah ada ruang penyimpanan. Ini. Jadi, nanti soalnya sewaktu-waktu kita mau lepas disc covernya, kita bisa pasangkan ringnya ini. Kita harus pasang ringnya ini. Nanti disc covernya juga bisa ditaruh di bagasi lagi. Oke, sesuai janji saya, sekarang kita akan berjalan dengan velg baru dan ban baru ini, dan saya akan ceritakan pengalaman saya baik yang menyenangkan maupun kurang menyenangkan dengan Wuling Bingo EV ini. Let's go. Oke, kita udah jalan. Saya akan ke satu tempat dulu di mana saya bisa stand up yang enak dan Anda bisa lihat tampilannya dan karakternya jadi udah berbeda ketika berputar seperti ini, seperti pakai velg dop velg itu yang warnanya gelap gitu ya, tapi begitu pelan itu terlihat karya seninya gitu. Dan HSR itu saya sudah berapa ya? 3 tahun lebih menjalin kerjasama dengan HSR, dan ingat saya pada saat awal itu menjalin kerjasama itu saya mau karena saya lihat HSR ini bukan penjual velg. Ya udah cuman ngejual velg aja, velg replika, semua velg itu dijual, tapi dia creator, membuat velg dan sebenarnya bisa melakukan apa saja, dan komitmen mereka membuat HSR original pada saat itu yang membuat saya tertarik untuk bareng-bareng berkembang bersama HSR ini. Dan saya udah beberapa kali bikin velg yang one off, yang benar-benar special order. Bahkan di Civic itu kita bikin satu terobosan itu yang magnesium, yang jauh lebih enteng dibandingkan velg standarnya. Kemudian di Ioniq 5 kita bikin yang rumit sekali velgnya, dan HSR bisa. Dan sekarang ini mungkin tidak rumit ya, tapi memberikan culture baru gitu ke orang yang ingin tampilan berbeda di mobilnya. Velg yang desainnya udah keren dan opsi bisa ditutup oleh dop, ada 10 default design, atau Anda juga bisa desain sendiri. Seneng banget. Dan ini seperti saya prediksi juga, ini bannya lebih nyaman dan lebih hening. Oke, sekarang kita langsung ke arah tempat kita berhenti untuk saya presentasikan mengenai apakah mobil ini masih bisa bersaing di era yang makin ketat kompetitornya. Haha, asik banget ya velgnya. Covernya tuh bikin mobil ini culture banget. Oke, jadi mobil ini tuh di delivery ke saya itu di bulan Desember 2023. Waktu itu belum ada plat nomornya sendiri selesai di bulan Maret ya. Jadi saya pakai ini kira-kira udah 7 bulan. Tidak ada masalah sama sekali yang terjadi ke mobil ini. Jadi belum ada ditemui masalah. Ini sekarang kilometernya sudah 5.000 kilometer lebih ya, jadi ya pemakaian normal lah. Nggak terlalu banyak juga dipakai, tapi saya suka pakai mobil ini kalau lagi nggak ngetes mobil di kantor dan butuh buat personal mobility gitu ya, sendiri di dalam Jakarta. Ini enak banget membelah kemacetan. Nah ini tadi mungkin dengar ada cetrek-cetrek, nih salah satu fitur yang saya suka juga. Jadi dia ada walk away lock-nya. Jadi kunci ini di dalam sini aja, kalau saya ngejauh dia otomatis dia akan mengunci. Nah ini seperti ini dia ngunci, dan ketika saya mendekat
dia otomatis membuka. Jadi benar-benar buttonless banget gitu, nggak perlu mencet-mencet tombol, udah langsung kebuka seperti ini. Dan dia juga nggak sama seperti fitur dari Wuling REV, nggak ada tombol starter. Kita masuk ke dalam, kita injek rem, dia udah ready to go. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaannya, apakah mobil yang pada saat pertama kali keluar ini benar-benar menghebohkan, bahkan saya sampai membatalkan pesanan Citroen e-C3 saya ke mobil ini, apakah sekarang dia masih cukup up to date? Kenapa saya bilang masih up to date padahal mobil ini baru 7 bulan? Karena perkembangan mobil listrik di Indonesia begitu cepat, sangat dinamis semuanya, dan membuat mobil elektrik itu seperti gadget yang nggak berapa lama kita punya, keluar yang baru lagi, keluar yang baru lagi, dan ada dampaknya. Jadi setelah sekian tahun EV itu Anda di Indonesia, Anda juga harus aware bahwa membeli electric vehicle itu ada risiko harga jual kembali yang drop. Ada beberapa faktor. Satu, kita sama-sama masih belum tahu bagaimana nanti usia baterai. Walaupun sudah ada garansi baterai yang luar biasa lama, biasanya 8 tahun, bahkan Bingo EV ini untuk pemilik pertamanya mereka memberikan garansi seumur hidup gitu ya. Tapi faktor kedua yang membuat mobil EV itu harganya bisa drop adalah karena kompetitor-kompetitor baru itu datang dengan harga yang lebih kompetitif. Bahkan mobil ini saya pertama kali beli, dan saya sekarang kalau misalnya mau beli sekarang mobil yang sama, biasanya kan mobil baru itu harganya naik, ini harganya turun. Saya beli pertama kali 408 juta rupiah. 408 juta rupiah, dan gak berapa lama saya beli, tiba-tiba ada insentif dari pemerintah yang membuat harganya terpangkas jadi 370-an juta rupiah. Nah, saya sukanya dengan Wuling, begitu ada insentif pajak, padahal saya sudah bayar cash 408 juta, itu dibalikin uang saya, sekitar 37 atau 38 juta rupiah itu dibalikin ke rekening saya, padahal sebenarnya itu bukan kewajiban Wuling untuk mengembalikan, tapi inilah bukti komitmen Wuling untuk memberikan kepuasan untuk pelanggannya. Dan by the way, ini video tidak dibayar oleh Wuling sama sekali ya, tapi uangnya dibalikin karena harga mobilnya turun, jadi 370-an juta rupiah. Sekarang update hari ini, tadi saya iseng bertanya ke salah satu dealer Wuling berapa harganya tipe yang range-nya paling jauh, yang ini yang 410 km. Dari 370-an juta rupiah ada diskon lagi sehingga harganya hanya 341 juta rupiah. Bayangkan kalau harga barunya saja sudah turun sedemikian drastis, bagaimana harga bekasnya. Jadi itu satu yang harus Anda perhatikan, bahwa mobil EV lebih rentan untuk harganya jatuh ketimbang mobil biasa. Setidaknya sampai saat ini. Saya yakin ke depannya ketika edukasi itu sudah lebih merata, sudah kita tahu know-how-nya tentang mobil listrik itu, pasti harganya akan merangsek ke normal. Dan buat saya, oke, depresiasi itu memang tinggi, tapi ternyata harga mobil listrik juga semakin terjangkau. Jadi untuk mengganti, kalau misalnya saya mau ngeganti ke mobil listrik lain juga nambahnya nggak banyak-banyak amat, apalagi kompetitornya ada yang di bawah 300 juta rupiah seperti Neta itu 299, serta tetap mobil listrik itu memberikan kemudahan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kenyamanan, tidak buang waktu dan buang energi ke pompa bensin, ngecas di rumah, ngecas malam, besoknya penuh, kemudian tanpa suara, tanpa vibrasi, tenaganya instan, pemakaian listriknya hemat, serta bebas ganjil genap, dan pajaknya jauh lebih rendah ketimbang mobil biasa. Bahkan Ioniq 5 saya itu pajaknya terakhir 0 PKB-nya. Ya, tapi begitu. Nah, makanya sekarang jadi kita akan lihat segimana update mobil ini. Kita mulai dari modelnya dulu. Menurut saya kalau soal model, mobil ini masih belum kalah dengan pesaing-pesaingnya. Siapa saja sih pesaingnya? Ada Citroen e-C3, kemudian ada Neta V2. Dan menurut saya bentuk dari Wuling Bingo EV ini masih yang terbaik. Dia ada unsur-unsur retronya, tapi juga modern dan luas garis-garisnya. Bahkan dibandingkan BYD Dolphin sekalipun, saya pribadi masih lebih suka bentuknya dari Wuling Bingo EV ini. Dan
BYD Dolphin itu harganya di luar range ya, karena harganya sudah di atas 400 juta rupiah dan bodinya juga lebih besar. Jadi kita akan fokus untuk membandingkan mobil ini dengan Citroen isi3 serta Neta V2. Untuk model belum ketinggalan zaman. Nah, tapi kalau di sektor berikutnya jelas mobil ini ketinggalan, yaitu di chargingnya. Ini chargingnya, ini charging DC-nya GBT. Dan yang punya charging GBT di sini ya cuman dealer Wuling. Jadi di SPKLU itu kita itu belum ada. Sulit sekali untuk mengecharge secara cepat, secara DC di mobil ini. Sedangkan Neta V2 itu sudah bisa DC fast charging dengan CCS2. Kenapa sih harus mempertahankan GBT? Oke, tapi kan kita ada ininya, ada adapternya. Adapternya mahal sekali. Saya dengar di atas 10 juta rupiah. Lupa saya 12 atau 15 juta rupiah gitu. Terlalu mahal. Kalau misalnya mau tetap bertahan dengan GBT, at least adapternya untuk CCS2 diberikan secara gratis. Jangan dijual secara terpisah dengan harga yang sangat mahal. Alhasil saya sejak pertama kali punya mobil ini, itu selalu nge-charge-nya dengan yang AC charging di sini, dan ini pelan. Ya begitu. Dalam hal pengechargean, Wuling Bingo EV ini tertinggal dibandingkan para rivalnya. Ayo dong Wuling, CCS2. Kecuali nanti kalau GBT udah banyak. Atau GBT tapi kasih adapternya. Bingo EV ini bukan mobil yang besar, tapi ruang kaki belakangnya ini masih sangat memadai. Ini posisi duduk saya. Anda tahu dong, tinggi saya berapa? 177 cm. Ini masih lega. Headroom nggak terlalu banyak sisa ya, tapi masih memadai. Dan ini joknya empuk. Jadi untuk akomodasi penumpang belakang, ini masih sangat bisa bersaing dengan rival-rivalnya. Oke, Citroen isi3 mungkin sedikit lebih baik ya. Ininya legroomnya. Tapi dibandingkan Neta, ini tidak lebih buruk dan masih cukup nyaman kita untuk duduk di belakangnya. Begitu juga dengan kelegaan di bagian depan. Karena berbeda dengan rival-rivalnya, Wuling Bingo EV ini tidak memiliki konsol. Jadi kaki itu bisa lega gitu. Dia benar-benar bahkan mau turun dari kiri, kalau misalnya di belakang itu di kanan itu mepet, juga gampang gitu turun dari sebelah kiri. Nah, sektor berikutnya menurut saya ini juga masih belum bisa dikalahkan oleh rivalnya, yaitu desain interiornya. Balik lagi, ini masalah selera, tapi desain interior mobil ini tidak biasa. Kita sudah sering lah lihat EV satu layar besar di tengah, ada satu layar buat instrumen seperti di Neta gitu ya. Itu common. Kalau Citroen nggak usah dibahas lah. Citroen sangat simple ininya instrumennya. Sangat-sangat tidak up to date. Tapi ini walaupun dia hanya dua layar seperti ini, konvensional, tapi lihat dong desain dashboardnya, materialnya, pengecatan di dalamnya, material empuk. Ini interiornya masih yang terbaik dari semua rivalnya, bikin kita itu serasa berada di mobil yang retro, di mobil yang klasik. Dan mobil ini bukan hanya indah dilihat dari luar, tapi juga indah dilihat dari dalam. Balik lagi, itu masalah preferensi, itu adalah subjektif, masalah selera. Tapi buat saya, ini tetap interiornya yang terbaik di kelasnya. Nah sayangnya, walaupun interiornya bagus, kalau masalah ergonomis atau posisi berkendara, mobil ini mungkin yang terburuk di kelasnya. Lihat ini, kalau tangan saya pas, kaki saya nekuk sekali, bahkan tidak tersangga nih paha. Kalau ya dia elektrik lah ya, oke. Kalau saya kakinya pas, tangannya kejauhan, bukan posisi menyetir yang ideal. Akhirnya saya itu nyetir selalu seperti ini. Seperti ini. Dan untuk mengurangi pegalnya kaki kiri saya lurusin ke sini nih. Untungnya di sini nggak ada konsol gitu, jadi gini. Somehow entah kenapa saya bisa menikmati posisi nyetir seperti ini. Ini santai gitu ya, santai seperti ini. Tapi ini bukan posisi mengemudi yang benar. Kaki kiri dan kalau ada penumpang saya nggak mungkin ngebajak kaki kiri penumpang gitu ya. Tapi ditambah lagi setirnya juga cuma bisa tilt, tidak bisa teleskopik. Dan ini kan mobil listrik ya, mestinya nggak sulit gitu untuk membuat posisi berkendara yang ergonomis. Misalnya lokasi pedalnya agak dijauhkan, karena di depan juga nggak ada mesin yang terlalu besar seperti mesin konvensional. Kemudian setir itu dibuat teleskopik.
Ya, tapi saya baru ingat, memang Wuling tidak punya reputasi yang baik dalam hal posisi berkendara. Ini sih udah lebih mending dibandingkan Wuling REV. Tapi belum seperti yang dimiliki posisi berkendaranya Neta atau Citroen isi3. Tapi Wuling sebenarnya udah membaik ya. Cloud EV itu sudah lebih mending posisi berkendaranya, tapi untuk yang Bingo ini belum. Jadi kalau Anda mau beli mobil ini, pastikan Anda nggak bermasalah. Saya somehow nggak bermasalah dengan ini, tapi saya tahu ini bukan posisi berkendara yang ergonomis. Sekarang saya akan berjalan menggunakan mobil ini untuk memberitahu Anda bagaimana si Wuling REV ini menghadapi kompetitornya kalau dia dijalankan di jalan raya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan driving, performance, range, semua akan saya jelaskan sambil jalan. Sekarang kita bicara masalah kenyamanannya. Oke, ini mobil listrik yang super mungil, yang mungkin bukan tujuan utama orang mencari kenyamanan, tapi dengan banyaknya pesaing, ya nggak ada salahnya kita lihat faktor kenyamanannya. Ini saya beli menggantikan Wuling REV dan jauh lebih nyaman. Oke, di beberapa kondisi masih terasa agak mungkin seperti agak keras gitu ya suspensinya, tapi sebenarnya ini suspensinya dewasa dan mirip karakternya seperti suspensi Eropa. Nah, tapi dia bukan yang ternyaman di kelasnya. Dia setara lah dengan Neta V yang 2 ya. Kalau dengan Neta V1 definitely ini lebih baik, lebih dewasa, karakternya lebih terprediksi semua suspensinya. Tapi kalau dibandingkan Neta V2 sudah mulai setara. Ya mungkin ini masih sedikit lebih baik. Tapi kalau dibandingkan dengan Citroen isi3, ini bukan yang paling nyaman. Citroen isi3 tetap yang paling nyaman kalau Anda mau mencari karakter bantingan suspensi. Bicara akselerasi sekarang. Lagi-lagi ini mobil EV yang mungil, bukan untuk tarik-tarikan, tapi nice aja kalau kita tahu tenaganya kuat. Well, mobil ini kategorinya memadai kencangnya, tapi bukan yang terkencang di kelasnya. 0 sampai 100 km per jam 14,4 detik. Top speednya di kisaran 130 km per jam. Tapi karena mobil ini sering dipakai di dalam kota, tenaga tuh terasa positif, sangat-sangat memadai. Anda nggak akan merasa mobil ini underpower, karena ya pas saja gitu. Apalagi torsi listrik itu kan lumayan besar, jadi walaupun tidak instan di awal karena komputernya itu mengatur supaya penyaluran dayanya itu gradual, tapi tetap terasa kuat sekali. Tapi kalau di kelasnya, kalau Anda ingin yang lebih kencang lagi dari ini, itu ada Neta. Neta itu bisa di bawah 10 detik, 9,4 detik. Jadi ini jauh di bawah Neta akselerasinya. Tapi kalau dibandingkan Citroen, ini lebih cepat. Karena Citroen lebih lambat lagi, 0-100 dalam 16,0 detik. Nah, sekarang kita bicara fitur untuk berkendara. Iya, harus diakui mobil ini ketinggalan dalam hal fitur. Misalnya, cruise control ada, tapi tidak adaptif. Tidak ada ADAS. Sedangkan Neta V2 itu sudah ada ADAS-nya. Apple CarPlay belum ada juga. Dan kalau Anda bandingkan dengan Neta V2 gitu ya, banyak sekali hal dari mobil yang bisa diatur di Neta, sedangkan di sini sangat sedikit. Jadi dalam hal fitur mobil ini jauh di bawah Neta, tapi tetap mobil ini jauh lebih mending fiturnya dibandingkan Citroen isi3. Jauh lebih modern. Citroen isi3 masih lebih sederhana. Walaupun isi3 sudah ada Apple CarPlay-nya, tapi di hal-hal lainnya dia jauh lebih sederhana daripada Bingo EV. Sekarang kita bicara range dan konsumsi energinya. Konsumsi energi mobil ini kisarannya di 9 sampai 10 km per kWh. Artinya itu sebenarnya setara dengan yang
dimiliki oleh Neta V2 dan juga Citroen isi3 ya, karena penggerak listrik ya mirip-mirip ketika ditempatkan di mobil yang bobotnya juga mirip. Dan sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, karena mau 9, mau 10, mau 11, mau 8 tetap saja biaya listrik itu sangat murah. Nah, yang penting adalah range-nya. Mobil ini sudah kami tes sendiri sampai mati. Saya yang tes sendiri sampai mati mobil saya sendiri ini. Itu tidak sampai 410 km seperti klaimnya, karena saya bawa di dalam kota juga, bukan di kondisi ideal. Tapi masih bisa di 394 km. Artinya sangat jauh untuk mobil sekecil ini. Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, Neta V2 itu dia di kisaran 350-an kilometer range-nya. Saya juga sudah ngetes sendiri. Kalau Citroen kalah jauh. Citroen itu dari pengetesan saya itu cuman antara 250 sampai 300 km aktualnya ya. Tapi konsumsi energi itu bisa berubah sesuai dengan gaya mengemudi kita. Tapi ini tetap range-nya yang terbaik di kelasnya. Nah, sekarang saya akan bicara tentang beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama itu, nih spionnya tidak ada mode malam sama sekali. Spion sangat simpel, jadi kalau malam ada silau dari belakang tidak bisa diredupkan. Kemudian hal berikutnya yang agak mengganggu saya juga adalah tidak ada wiper belakang sama sekali. Kenapa nggak ada gitu? Itu bukan fitur yang mahal. Dan satu lagi, walaupun saya senang dengan desain interior mobil ini dan materialnya, termasuk ada material chrome di ventilasi AC, tapi ternyata material chrome ini di beberapa kondisi, terutama kalau pagi, malam, atau lagi lembab itu dia bisa mengembun. Kayak mobil zaman dulu AC-nya ngembun. Nih sekarang juga masih ngembun. Nah, tapi di lain sisi mobil ini juga banyaklah menyenangkannya. Seperti saya tadi bilang, ini nyetirnya tuh santai. Posisi nyetir mungkin bukan yang paling ergonomis gitu ya, tapi santai aja bawa nih mobil. Apalagi ngelihat desain interiornya yang bagus, easy to drive, sangat-sangat easy to drive. Kemudian mobil ini AC-nya dingin dan pengaturan AC-nya juga lengkap, sampai arah AC semua itu ada. Di dalam kota mobil ini juga sangat menyenangkan karena setirnya enteng tapi tetap terasa natural. Nah, ini kalau sudah kecepatannya agak tinggi dia mulai agak berat, tapi ketika kecepatannya rendah itu sangat enteng, apalagi radius putarnya juga kecil. Jadi mobil ini mungkin nggak sempurna gitu ya, bukan yang terbaik di kelasnya dalam banyak hal, tapi tetap menyenangkan buat dibawa sendiri sehari-hari. Relaxing banget mobil ini. Well, tantangannya berat untuk Wuling Bingo EV ini, terutama di masalah fitur, kemudian kemudahan charging. Dia harus mengakui bahwa rival-rivalnya sekarang lebih baik, bahkan rival yang berharga lebih murah sekalipun seperti Neta V2. Tapi bukan berarti Bingo EV tidak bisa bertahan, karena menurut saya bentuk luar, bentuk dalam, kemudian bukan kenikmatan berkendaranya ya, kesantaian berkendaranya itu masih sangat bisa dinikmati dari mobil ini. Tapi untuk bertahan, Bingo EV harus segera melakukan improvement, utamanya di fitur Apple CarPlay, Android Auto, kalau bisa ada fitur ADAS juga di situ. Kemudian untuk charging, kalau bisa CCS2 atau adapter ke CCS2 yang diberikan secara gratis. Kalau misalnya Wuling melakukan improvement itu, melihat keunggulan kompetitor lainnya dan memberikannya ke mobil ini, saya rasa mobil ini masih punya kesempatan untuk bersaing.
Ya, jadi begitu yang saya rasakan ke Wuling Bingo EV ini. Apakah saya menyesal beli mobil ini? Enggak. Apakah saya kaget melihat perkembangan kompetitornya? Ya, kaget. Tapi ya itulah EV. Kita beli mobil sekarang, bisa aja bulan depan keluar yang lebih canggih lagi, lebih murah lagi. Tapi ya seperti itu. Mobil EV memang agak seperti gadget sekarang. Jadi Anda harus lebih cermat sebelum memutuskan membeli EV yang mana. Tapi so far, ini mobil enak buat dipakai sehari-hari. Ya ada kekurangan di sana-sini, tapi nice to look at. Tetap santai dikendarai dan rasanya ini masih bisa jadi andalan untuk keluarga kami. Apakah akan diganti? Nggak tahu, kita lihat aja. Kalau ada yang lebih menarik, ya kenapa enggak? Tapi untuk sementara kayaknya sih kita masih mau pertahankan Bingo EV ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Kemudian follow Instagram saya @fitra.eri. Bagi Anda yang menginginkan keterangan lebih lanjut mengenai velg HSR, Anda bisa follow dan DM ke Instagramnya HSR Wheels. Wah, ada beberapa nih. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.